Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman trader dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Belajar Bisnis Digital. Di video kali ini saya akan membahas sebuah tema, apa itu kebijakan moneter. Jadi untuk lebih jelasnya silakan ditonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman trader, sebelum kita melihat kebijakan moneter suatu negara dan mengapa mereka mengambil kebijakan moneter tersebut, kita pahami dulu konsep dasar daripada kebijakan moneter itu sendiri. Nah, kalau dari sisi definisi, kebijakan moneter ini adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral suatu negara dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi tujuan dari pengaturan persediaan uang itu sendiri? Sebenarnya yang diatur itu ada dua. Yang pertama, mencegah terjadinya peningkatan uang yang beredar secara berlebihan di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, mencegah uang yang beredar juga terlalu sedikit. Jadi kalau melihat tujuan ini, sebenarnya yang ingin dikendalikan itu adalah keseimbangan ekonomi. Nah, keseimbangan itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah keseimbangan internal atau keseimbangan yang ada di dalam negara itu sendiri. Nah, biasanya yang dijaga, maksudnya keseimbangan yang dijaga itu adalah satu, pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah stabilitas harga, yang ketiga itu adalah pemerataan pembangunan. Sementara untuk keseimbangan eksternal yang dijaga itu adalah keseimbangan neraca pembayaran. Oke teman-teman trader, jenis kebijakan moneter itu ada dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Jadi ini adalah kebijakan moneter untuk menambah uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini biasanya dikeluarkan ketika terjadi resesi atau pada saat terjadi krisis ekonomi. Kebijakan moneter yang kedua adalah kebijakan moneter konstruktif. Jadi ini adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini sendiri diambil biasanya pada saat terjadi inflasi, baik itu inflasi sedang ataupun yang di atasnya. Oke teman-teman, di dalam membuat kebijakan moneter itu bank sentral memiliki tiga instrumen. Jadi yang pertama itu kita sebut dengan operasi pasar terbuka. Jadi ini adalah cara untuk mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Jadi surat berharga pemerintah inilah yang biasa kita sebut dengan obligasi. Jadi melalui operasi pasar terbuka inilah muncul nanti istilah yang kita sebut dengan quantitative easing. Jadi ketika negara membutuhkan uang, maka negara akan menjual obligasi. Tapi begitu juga sebaliknya, ketika negara sudah tidak membutuhkan uang, maka dia akan membeli kembali obligasinya. Nah, instrumen yang kedua ini kita sebut dengan fasilitas diskonto. Jadi ini adalah cara mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan suku bunga bank sentral pada bank umum. Jadi ketika negara melihat jumlah uang yang beredar terlalu banyak, biasanya suku bunga akan dinaikkan. Jadi tujuannya supaya masyarakat menabung. Begitu juga sebaliknya ketika jumlah uang yang beredar terlalu sedikit karena faktor krisis misalnya, maka negara akan menurunkan suku bunga serendah mungkin. Adapun instrumen yang ketiga, ini yang kita sebut dengan rasio cadangan wajib. Jadi ini adalah cara mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan yang harus disimpan di negara. Jadi kalau di Indonesia rasio cadangan wajib itu kan antara 5-20%. Jadi kalau dirasa uang yang beredar terlalu banyak, maka rasio cadangan wajib perbankan itu akan dinaikkan.
Tapi begitu juga sebaliknya, ketika jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, maka rasio cadangan wajib ini akan diturunkan. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat kebijakan moneter itu yang akan terkena dampak pertama kali itu sebenarnya di sektor perbankan. Nah, dari perbankan inilah kemudian ditransfer ke sektor real. Oke teman-teman trader, apapun kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral suatu negara, tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan mata uang negara tersebut. Karena ketika nilai mata uang negara tersebut stabil, maka ini dampaknya akan mempengaruhi stabilitas harga barang dan sistem keuangan. Nah, sekarang kita coba review apa sih dampak dari kebijakan moneter terhadap mata uang negara tersebut. Yang pertama itu kebijakan moneter ekspansif, artinya negara ingin memperbanyak jumlah uang di masyarakat. Jadi kemungkinan yang akan mereka ambil ini adalah negara membeli obligasi, yang kedua suku bunga diturunkan, rasio cadangan wajib juga diturunkan. Nah, nilai mata uang negara tersebut akan melemah. Nah, kebalikannya ketika kebijakan moneter yang diambil itu adalah moneter konstruktif, artinya negara ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka negara akan menjual obligasinya, suku bunga akan dinaikkan, rasio cadangan wajibnya juga akan dinaikkan, maka mata uang negara tersebut akan menguat. Nah, dari kedua kebijakan inilah nanti akan muncul respon yang kita sebut dengan hawkish dan dovish. Nah, apa itu hawkish dan apa itu dovish nanti saya akan bahas di video tersendiri. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian sharing singkat saya kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.